Halo, selamat datang di channel Exploring Herbal. Walaupun di channel ini membahas herbal-herbal yang digunakan untuk terapi, namun tidak semua herbal itu aman. Ada beberapa jenis herbal yang bahkan sudah dilarang penggunaannya baik di Indonesia ataupun di luar negeri, dan ada yang dibatasi penggunaannya karena dinilai memiliki efek yang membahayakan. Apalagi nanti herbal-herbal ini ada kemungkinan akan dikonsumsi terus-menerus dalam dosis besar dan tanpa pengawasan tenaga medis oleh masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas lebih detail terkait bahan-bahan herbal tersebut. Tonton video ini sampai akhir supaya Anda tahu seperti apa bahaya dari penggunaan jenis herbal ini dan bagaimana pembatasannya. Selamat menyimak. Halo semuanya, sering dengar kan istilah kembali ke alam atau anggapan kalau yang alami pasti lebih aman? Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu misteri medis yang bakal bikin kita mikir dua kali soal itu. Siap-siap, karena ternyata kata alami itu sama sekali nggak ngejamin kalau sesuatu itu aman buat tubuh kita. Coba bayangin deh, kalian lagi sakit leher, terus inisiatif bikin rebusan teh herbal sendiri di rumah, murni buat ngeredain nyerinya. Niatnya kan dapat khasiat alami ya. Tapi gimana ceritanya kalau racikan yang kelihatannya sederhana banget itu malah bikin kalian masuk UGD dengan kondisi organ tubuh yang nyaris gagal fungsi? Ngeri banget kan? Gini ceritanya. Ada satu laporan kasus medis soal wanita umur 65 tahun di Taiwan. Awalnya biasa aja. Di hari pertama dia rutin minum rebusan herbal. Tapi pas masuk hari ke-8 kondisinya drop drastis. Dia dilarikan ke rumah sakit dengan gejala yang mirip banget sama infeksi saluran empedu akut. Dia demam tinggi, perutnya sakit luar biasa dan anehnya kakinya tiba-tiba mati rasa. Awalnya dokter yakin banget ini pasti masalah batu empedu. Tapi pas di-scan di hari ke-9, hasilnya bersih. Nggak ada bukti batu empedu sama sekali. Benar-benar bikin tim dokter kebingungan. Karena sakit perutnya makin parah, dokter akhirnya mutusin buat ngecek lebih dalam pakai alat gastroskopi. Dan tebak apa yang mereka temuin? Ada tukak lambung alias luka yang cukup parah dan masih aktif di dalam lambungnya. Nah, pas dihadapkan sama bukti tak terbantahkan ini, si ibu akhirnya ngaku. Ternyata, dia udah minum semacam ekstrak jus herbal racikan sendiri selama 8 hari berturut-turut. Usut punya usut, dokter akhirnya berhasil nemuin dalang di balik semua kekacauan ini. Ternyata itu gara-gara tanaman Catharanthus roseus, atau yang di Indonesia lebih akrab kita sebut bunga tapak darah. Kalau di alam liar sih, bunga ini kelihatan cantik dan cerah banget ya. Tapi masalahnya, pas udah dikeringin jadi bentuk batang, wujudnya jadi mirip banget sama bahan-bahan yang sering banget salah dijual atau diracik sembarangan di toko-toko obat tradisional. Jadi, si ibu ini niatnya mau ngobatin taji tulang di lehernya dengan cara ngerebus sekitar 14 gram batang tapak darah ini tiap hari. Tanpa disadari, selama 8 hari itu, dia udah konsumsi total 112 gram tanaman ini. Angka segitu mungkin kedengerannya dikit ya di telinga kita, tapi buat tanaman yang syarat sama bahan kimia dengan potensi super tinggi, dosis segitu tuh dampaknya masif dan luar biasa destruktif buat tubuh manusia. Sekarang kita bahas sedikit sainsnya. Kenapa bisa seberacun itu? Jawabannya ada di senyawa yang namanya alkaloid vinca, khususnya senyawa kayak vincristin dan vinblastin. Senyawa kuat yang ngumpet di dalam tanaman ini tuh benar-benar bisa ngacauin pembentukan mikrotubulus di sel kita. Kasarnya, senyawa ini ngerusak secara harfiah gimana sel-sel normal di tubuh kita itu membelah diri dan berfungsi. Dan disinilah kita bisa lihat sifat gandanya yang mind-blowing banget. Di satu sisi, kalau diproses secara klinis di laboratorium, alkaloid ini tuh obat kemoterapi penolong nyawa yang luar biasa buat ngehancurin sel kanker darah. Tapi di sisi lain, pas kalian cuma rebus asal-asalan di dapur tanpa proses pemurnian yang benar, wah itu sama aja kayak bikin racun yang ngerusak saraf sehat, ngancurin fungsi liver, sampai bikin lambung bolong. Untungnya nih, buat pasien kita tadi, solusi dari mimpi buruk medis ini ternyata cukup simpel. Poin krusialnya adalah, begitu dokter tahu biang keroknya, si ibu cuma perlu langsung stop minum ekstrak herbal itu. Dan hebatnya, tubuh kita ini ngerespon dengan luar biasa. Cuma butuh waktu seminggu, demamnya mereda, dan fungsi hatinya balik normal 100%. Pelarangan resmi. Mengapa regulator Indonesia turun tangan?
Kasus di Taiwan tadi tuh bukan cuma kejadian apes yang kebetulan aja loh. Regulator kesehatan global termasuk di negara kita sebenarnya udah lama banget tahu soal potensi destruktif dari tanaman ini. Di tahun 2014, BPOM Indonesia sampai ngeluarin peraturan khusus, yaitu peraturan nomor 10, secara eksplisit buat menindak tegas bahan-bahan herbal yang bisa ngebahayain nyawa masyarakat kita. Di dalam dokumen resmi itu, BPOM terang-terangan nyebutin nama Catharanthus roseus. Dicatat dengan sangat jelas kalau tanaman hias ini harus dilarang dari produk obat karena bisa memicu depresi sumsum tulang. Buat kalian yang mungkin belum familiar, ini tuh kondisi super serius di mana tubuh kita tiba-tiba berhenti total memproduksi sel darah baru. Demi ngelindungin kesehatan publik, pemerintah kita nggak cuma ngasih peringatan basa-basi di kemasan. Mandat mereka tuh tegas banget dan tanpa kompromi. Dilarang memproduksi, dilarang mengedarkan, dan semua izin nomor registrasi obat tradisional yang pakai tanaman ini langsung dibatalkan. Puncaknya, mereka merintahkan penarikan paksa produk dari seluruh pasaran cuma dalam batas waktu 3 bulan. Bioinsektisida alam, mematikan bagi jentik nyamuk. Kalau kasus pasien masuk UGD dan larangan ketat dari BPOM tadi belum cukup buat ngeyakinin kalian seberapa mematikannya bunga ini, coba kita lirik gimana para ilmuwan lingkungan manfaatin tanaman ini. Dari berbagai studi toksikologi modern, terbukti kalau Catharanthus roseus ini tuh bioinsektisida yang super efisien. Ekstraknya bisa ngebunuh 50% populasi jentik nyamuk Aedes aegypti, nyamuk pembawa demam berdarah. Bahkan pada konsentrasi zat yang kecil banget. Menakjubkan banget kan ngelihat benang merah biologinya nyambung. Senyawa alkaloid mematikan yang persis sama, yang bikin kaki ibu tadi mati rasa, ternyata cara kerjanya sama persis pas ngebunuh jentik nyamuk, yaitu dengan cara ngancurin sistem sarafnya dan merusak protein esensial di sel nyamuk itu. Tapi tetap ya, penggunaannya juga ada resiko. Karena saking mematikannya, ekstrak ini berpotensi ninggalin efek residu beracun di ekosistem air kalau nggak benar-benar dipantau sama ahlinya. Jadi, apa pelajaran utamanya? Jelas banget kalau kata berasal dari alam, itu sama sekali nggak setara dengan kata tidak berbahaya. Kita udah lihat bareng-bareng lewat lensa medis, aturan pemerintah, sampai riset lingkungan hidup, kalau satu tanaman yang sama bisa nyembuhin kanker, bunuh jentik nyamuk, tapi sekaligus bisa ngancurin lambung dan liver kalian. Ini ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita semua. Besok-besok kalau kalian mau nyeduh racikan herbal tanpa izin dan tanpa pengawasan, apa kalian benar-benar yakin 100% rahasia mematikan apa yang lagi terseduh di dalam cangkir kalian? Lanjutnya. Sekian video kali ini. Tetaplah waspada dalam mengkonsumsi setiap herbal. Gunakan sesuai peruntukan, jenis, dosis, dan cara yang aman. Kalau Anda merasa video dari channel kami ini bermanfaat, silahkan share ke orang-orang terdekat Anda. Jangan lupa juga like dan subscribe untuk mendapatkan berbagai video seputar herbal lainnya di channel ini setiap harinya. Anda juga dipersilahkan untuk menyampaikan kritik, saran, dan pertanyaan di kolom komentar setiap video. Sampai jumpa di video channel Exploring Herbal berikutnya.